أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
المشركين صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran buat Adinda Fauzan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keyakinan, bukan menambah sih, untuk memperkuat keyakinan kita terhadap Allah Jalla. Selanjutnya acara yang kita nantikan yaitu ceramah daripada Al-Ustaz Jeki Henry dengan tema hidup mulia dan bahagia bersama Al-Quran. Beliau merupakan alumni daripada Ma'had Al-Aimi di Jakarta Selatan, Ustaz. Ya, dan juga masih menempuh pendidikan mahasiswa Universitas Islam Madinah. Selanjutnya kepada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. إخواني وأخواتي Forum Chani Berhijrah beserta jajarannya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah antum dalam menyampaikan ilmu agama ini, dalam memfasilitasi semua yang berkaitan tentang dakwah Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmatnya kepada antum semua, serta mempermudah langkah antum, serta nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surga kelak. Allahumma amin. Amin. Sungguh tiada sikap yang paling baik dan tiada langkah yang paling mulia dari kita semua, setiap individu hamba Allah Subhanahu wa taala, baik kita yang masih menempuh dalam pendidikan, baik dia orang yang kaya maupun miskin, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekhilafan, yang mana dalam kurun waktu yang amat sangat dekat ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita semua. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memanggil kita, menguji kita dengan harta, menguji kita dengan kenikmatan, menguji kita dengan sakit. Itu semua pasti sunnatullah, terkecuali langkah takwa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, mungkin kita sering mendengar pembukaan dalam Tablighul Akbar atau ceramah dengan kalimat innal hamdalillah, bahwa segala puji hanya berhak untuk Allah. Allah lah satu-satunya zat yang berhak menerima pujian. Kita manusia, walaupun kita mulia, walaupun kita seorang yang tinggi, tidak sedikit pun kita berhak menerima pujian. Ini yang perlu kita sampaikan dalam hati kita, kita tanamkan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh.
wa nasta'inuhu, dan kita senantiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dimanapun posisi kita jadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang pertama melindungi kita. Wa nastaghfiruh, sudah senantiasa kita sebagai makhluk melakukan dosa, akan tetapi wa khairul khatta'i at-tawwab, sebaik-baik manusia yang berdosa yang bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kekurangan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang dapat mengikapnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, maka tidak ada yang dapat menuntunnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita dalam menempuh pendidikan, dalam menempuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dalam menempuh ridhonya, terutama dalam majlis ini, Allah senantiasa turunkan rahmatnya kepada kita semua. Karena perlu kita garis bawahi, karena hidup tanpa rahmat itu sia-sia. Hidup tanpa rahmat Allah sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, dikatakan kepada para sahabat, la yadkhulul jannata ahadakum amalakum, kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian, kata Rasulullah. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah, dan aku juga tidak akan masuk surga karena amalku, illa ayyataghammadani Allahu fi birahmatih, terkecuali dengan adanya limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya dan salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bermajlis ilmu seperti ini. Walaupun pembahasannya itu saja, walaupun pembahasan tidak begitu mendalam, tetapi kita istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya kepada kita semua. Maka perkara istiqamah ini sangat penting. Satu sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'al an wahadan ghairak, berikan kepada aku satu perkataan dalam Islam ya Rasulullah, yang mana aku tidak akan meminta lagi kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Hanya itu saja Rasulullah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamah, kemudian konsisten kita tiap minggu seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadisnya begitu pentingnya kita mendapatkan rahmat melalui majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatlul kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa khasyathumur rahmah. Ini yang paling penting. Tidaklah berkumpul suatu kaum pemuda di salah satu masjid di antara rumah-rumahnya Allah, dia mengkaji kitabnya Allah, membaca kitabnya Allah, yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengingatkan antara mereka, saling mengajarkan antara mereka, illa nazalat alaihim illa khasyathumur rahmah. Allah akan turunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Ini yang paling penting. Satu, kalau kita bermajlis ilmu, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Mungkin kita tidak sadar, kita tidak pernah sakit, kita tidak tahu bahwa itu adalah rahmat. Kita merasa tenang dalam beribadah, itu adalah rahmat. Itu yang pertama kalau kita bermajlis ilmu.
Dan yang kedua apa? Wa khasyiatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang bermajlis ilmu akan diturunkan ke dalam hati mereka sakinah. Apa makna sakinah? Ketenangan. Ketenangan dalam menjalankan ibadah, ketenangan dalam menjalani hidup, ketenangan dalam menghadapi musibah. Maka salah satu tanda ciri-ciri orang mukmin adalah hatinya sakinah, jiwanya tenang. Adalah Rasulullah SAW bersama para sahabat 300 dengan pakaian compang-camping, dengan alat perang seadanya, koyak baju perang mereka. Terkadang satu onta menaiki 5 orang, melawan 3.000 orang, tapi bisa menang. Kenapa? Karena Allah turunkan kepada mereka rahmat dan sakinah. Maka penting, satu-satu tanda ciri orang mukmin adalah hatinya sakinah. Betapa banyak orang yang beribadah rajin, tetapi tidak tenang dalam ibadah. Berapa banyak pemuda yang bangun tengah malam, tetapi tidak tenang dalam menjalankannya. Berapa banyak anak-anak, berapa banyak orang tua yang menghafal Al-Quran, tetapi tidak tenang dalam hati. Maka salah satu cara kita untuk mendapatkan itu adalah bermajlis ilmu. Walaupun yang dibahas adalah itu saja. Sama dengan solat. Adakah perubahan dalam bacaan solat? Tidak, itu saja yang kita baca. Tapi kita harus istiqomah. Pertama, Allah turunkan rahmat. Yang kedua, Allah berikan sakinah. Dan yang ketiga, wahafathumul malaikah. Dan malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada orang yang bermajlis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya memiliki para tentaranya malaikat. Dzu ajlihatin masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat memiliki sayap 2, 3 dan 4. Senantiasa terbang di antara langit dan bumi melihat majlis-majlis ilmu. Ketika ada majlis ilmu seperti ini, maka akan dilindungi mereka dengan sayapnya. Setelah itu mereka akan laporkan ke langit untuk menyampaikan kepada Allah bahwa si fulan telah bermajlis ilmu. Dan mereka tidak akan beranjak sampai Allah memberikan kepada mereka yang bermajlis ilmu sesuai yang Allah janjikan. Maka ini yang kita cari. Bukan harta yang kita cari dalam ilmu, tetapi sakinah dan rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ini yang paling utama. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan orang yang bermajlis ilmu akan Allah ingat nama-namanya di penduduk langit. Allah akan bangga-banggakan orang-orang yang bermajlis ilmu kepada penduduk langit. Wa dzakarallahu fi man 'inda. Allah akan membanggakan mereka yang bermajlis ilmu. Artinya apa ketika Allah telah menyebut nama kita? Ada yang tahu? Apa artinya ketika Allah sudah menyebut-nyebut nama kita sebagai seorang hamba? Artinya Allah cinta. Betul? Ketika Allah sudah menyebut membanggakan kita, artinya Allah sayang. Maka apa bukti sayang Allah kepada kita semua? Kita dengarkan hadis qudsi Rasulullah disampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yataqarrabu alayya 'abdi bin nawafili hatta uhibba." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah, dengan majlis ilmu, hatta uhibba, sampai aku benar-benar mencintainya. Fa idza ahbabtu, dan ketika aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatan ketika dia melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan akan menjadi tangan ketika dia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan menjadi langkah kaki ketika dia melangkah. Wala in sa'alani la u'tiyannah, dan ketika dia meminta pasti akan aku beri. Wala in ista'adani la u'idanna, dan ketika dia memohon perlindunganku akan aku lindungi.
Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya apa? Ketika Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan menjaga telinga kita dari pendengaran yang tidak diridhoinya. Allah akan menjaga mata kita dari penglihatan yang tidak diridhoinya. Allah akan menjaga langkah tangan kaki kita dari perbuatan dan langkah yang tidak diridhoinya. Dan yang terakhir, ketika kita meminta, Allah pasti akan beri dan Allah pasti akan lindungi. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta itu. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, langkah hidup mulia dan bahagia bersama Al-Quran. Dan salah satu langkah kita menuju rahmatnya Allah adalah dengan Al-Quran. Betapa banyak orang-orang yang mulia karena Al-Quran. Ini ada dua macam. Yang pertama ada bahagia, ada mulia. Ada bahagia, ada mulia. Tentunya ketika kita sudah mulia, maka kita bahagia. Sesuai dengan judulnya, hidup mulia bersama Al-Quran. Kita balik, kalau kita bersama Al-Quran, pasti mulia dan bahagia. Itu kuncinya. Kalau kita senantiasa bersama Al-Quran, hidup kita pasti mulia dan bahagia. Berkaitan tentang mulia, sesuai yang disampaikan oleh kaidah oleh Imam Ibnu Rajab yang sangat mulia, dan sampai saat ini perkataan itu terus disampaikan oleh para asatidz, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Tempat, negeri diturunkannya Al-Quran menjadi mulia. Haramain Asyarifain, Mekah dan Madinah. Tidak ada tempat paling mulia selain itu. Bulan diturunkannya di Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Syahru Ramadan. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar. Manusia diturunkan, diembankan kepadanya untuk menyampaikan Al-Quran menjadi manusia paling mulia. Siapa dia? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang di dalamnya diturunkan Al-Quran kepada mereka menjadi umat yang paling mulia. Siapa? Kita. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat. Ibadah berkaitan tentang Al-Quran maka menjadi mulia. Dijelaskan dalam Rasulullah dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Semulia-mulia, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi disebutkan kalian yang sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar hadis dan mengajarkannya. Tidak, Al-Quran yang utama. Maka ketika Rasulullah memakamkan para sahabat syuhada dalam gugur dalam peperangan, ketika memakamkan para syuhada itu, Rasulullah terlebih dahulu menanyakan siapa di antara syuhada ini yang menghafal Al-Quran. Qalan ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Maka orang yang pertama kali dimakamkan adalah orang yang menghafal Al-Quran. Ini bentuk penghormatan Rasulullah kepada para orang-orang yang mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka begitu mulianya. Maka untuk mencapai mulia itu tidak cukup dengan kita memegang Al-Quran saja, tetapi kita dalami, kita pelajari, dan kita amalkan. Itu kata mulia. Dan kata bahagia satu lagi. Kita sampai jam berapa? Sebelum asar. Bahagia tentu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa kalau memang dengan niat yang tulus, dengan hati yang dalam, kalau kita bersama Al-Quran kita pasti merasakan bahagia. Apalagi kita menjumpai ayat-ayat yang menggembirakan.
ayat-ayat yang tentang menjanjikan begitu luasnya syurga. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharu, di dalamnya ada air min asalin musaffa, kemudian ada air susu, ada air madu di dalamnya surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ketika kita membaca itu bahagia hati kita kalau kita tadabburkan. Berkaitan tentang kebahagiaan, sahabat yang mulia pernah meminta kepada Rasulullah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau nanti punya kesempatan untuk searching, silahkan siapa itu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satunya beliau adalah orang yang sangat mulia, mencintai Nabi, zuhud terhadap dunia. Bahkan di sisa-sisa hidupnya beliau wafat dalam keadaan mengasingkan diri. Mengasingkan diri dari hidup pikuknya dunia. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah aku resep bagaimana caranya agar aku bahagia dunia dan akhirat. Berikanlah aku cara bagaimana aku selamat bahagia dunia dan akhirat." Maka kata Rasulullah, jikalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama, jaddidus safinah, perbaharuilah kapalmu, karena engkau akan melakukan perjalanan yang amat sangat jauh. Dan yang kedua, jikalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, perbanyaklah bekalmu, karena lautan samudra yang akan engkau seberangi amat sangat jauh dan amat sangat dalam. Dan yang ketiga, kurangi bebanmu. Mungkin di suatu perjalanan engkau akan melakukan pendakian bukit, gunung yang amat sangat tinggi dan curam, sehingga sangat sulit engkau sampai di atasnya. Dan yang keempat, ikhlaskan niatmu hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, bagaimana cara kita selamat bahagia dunia. Pada dasarnya juga berpesan kepada kita semua. Kalau memang kita ingin hidup bahagia, yang pertama adalah perbaharuilah kapal kita. Apa kapal yang dimaksud? Tidak lain dan tidak bukan pondasi iman yang ada dalam sanubari kita. Maka perbaharui iman kita dengan cara apa? Dekatkan diri dengan Al-Quran. Perbanyaklah majelis ilmu. Dalam keadaan masa pandemi seperti ini, boleh dalam keadaan daring. Banyak kajian-kajian di YouTube. Dan yang penting jaddidus safinah, artinya perbaharui iman dengan apa sekurang-kurangnya, dengan kalimat la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan la ilaha illallah. Senantiasa kita basahkan zikir di lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Kemudian jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, perbanyaklah bekal kita. Perbanyak bekal. Ikhwani wa akhwati azakumullah, pada dasarnya kita hidup di dunia ini ibaratnya seperti, bukan ibarat, memang sudah pasti, orang yang melakukan perjalanan yang amat sangat jauh. Memang betul umur kita tidak lama lagi, yang mungkin paling 50-60 tahun ke depan. Umur tidak lama lagi, tetapi perjalanan kita masih panjang. Satu, alam ruh sudah kita lewati. Kemudian alam kandungan sudah kita lewati selama 9 bulan. Ada yang setahun. Alam ruh sudah kita lewati, mungkin kita tidak ingat. Ketika kita mengambil janji kepada Allah, kita ingat. Alastu bi rabbikum, kata Allah, qalu bala syahidna. Kita yang menyampaikan itu dulu. Apakah kita ingat? Bukankah aku Tuhanmu, kata Allah? Iya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Tapi kita tidak ingat itu. Kita pernah berjanji kepada Allah. Kemudian alam dunia, ini yang sedang kita jalani. Setelah ini apa? Berakhir? Habis? Tidak. Perjalanan kita masih panjang.
neraka, surga itu menjadi pilihan, belum tentu. Karena setiap perkataan dan tulisan adalah doa. Maka setiap kita masuk kamar assalamualaikum, kita buat nama kita di atas itu, di bawahnya terus setiap hidup kita masih panjang. Maka itu sebagai motivasi. Oh iya, hidupku masih panjang ternyata, perjalananku masih panjang. Kok aku masih gini-gini aja ya? Masih menjadi kaum berbahan aja seperti ini. Sedangkan perjalanan hidupku masih panjang. Tidak, silahkan bangkit, melek semua, ambil wudu, ambil sejadah, dekat dengan Al-Quran. Itu cuma cara kita. Kita tidak mampu jihad ke Palestina, senang, gak sanggup kita. Ya, kita tidak mampu mengambil pedang kita untuk melawan orang-orang Israel. Apalagi berperang dengan fisik, kita tidak sanggup. Yang sanggup kita apa? Kita tidak punya jabatan, kita tidak punya harta, kita cuma punya tenaga. Maka maksimal tenaga kita yang ada, bagaimana supaya tenaga itu mengantarkan kita kepada surga? Banyak caranya. Jihad bersama, ilmu, menuntut ilmu, bakti kepada kedua orang tua. Pernah kan dengar hadis ketika pemuda meminta tawarnya Rasulullah, apa ingin ikut hijrah, ingin ikut perang. Kata Rasulullah, apakah masih hidup orang tua? Masih. Nah, pergi. Berbakti kepada orang tua. Ini juga pahalanya sama dengan jihad. Ya, maka ini yang penting kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita hidup ini masih dalam perjalanan yang amat sangat jauh. Ya. Maka Allah tanya kita ke dalam Al-Quran, wa kaifa tahuna billahi wa kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Bagaimana mungkin kalian tidak bersyukur kepada Allah sedangkan kalian tadinya mati, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan, summa yumitukum, kemudian dimatikan, summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi, summa ilaihi turja'un, dan kemudian nanti kepadaku kalian kembali. Mendapatkan tiket surga, tapi tidak, harganya mahal, penuh dengan perjuangan. Ya, bagaimana dengan mereka yang sudah berumur sekarang menyesal, kenapa pemuda dulu waktu aku muda tidak bermanfaat kepada orang lain? Kenapa dulu waktu aku muda tidak seperti ini sadarnya? Maka ketika sebelum menyesal nanti, ya, sebelum kita beranjak dewasa, tua dan sebagainya, jangan sampai nanti kita menyesal. Gunakan waktu muda kita ini, inilah waktu emas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena nanti kita akan ditanya, masa mudamu engkau untuk apa? Ilmumu engkau pakai untuk apa? Hartamu engkau dapat dan engkau berikan kemana? Maka itu semua akan ada pengadilannya. Maka kurangi beban kita, karena kita tidak akan sanggup menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
berikan hadiah kepada orang tua. Oh ya, dulu saya pernah berceramah, gara-gara itu orang masuk Islam. Kita ingat-ingat terus. Sekarang kita saring. Semua amal yang kita lakukan, berapa persen yang kita lakukan lillah? Berapa persennya? Tanya hati kecilmu. Apakah engkau beribadah karena kawan? Apakah engkau hadir bermajlis ilmu di Masjid Taqwa ini karena tugas, karena kewajiban, atau karena Allah? Maka tanya. Kalau memang itu masih ada gangguan, silahkan bersihkan. Ya, karena perkara ini sangat berbahaya kalau kita tidak ikhlas. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya pernah menyebutkan kisah yang masyhur seorang pemuda seperti kita ini, ya, yang ganteng, kemudian ilmunya banyak, ikhlas, hidup di kalangan orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah pohon. Ya, itu kepada pemuda tersebut ada orang menyembah pohon, kemudian dengan iman yang kuat pohon. Tetapi di tengah perjalanan dihampiri oleh sosok setan yang bersosok manusia dengan halangan, silahkan pergi ke rumah, jangan tebang pohon ini. Hati dia menolak, tidak, aku akan tebang pohon ini dengan tuntas, karena ini adalah perbuatan yang syirik. Maka terjadilah percekcokan antara setan dengan manusia. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Dengan mudah pemuda tersebut mengalahkan si jin ini, dengan mudah. Tetapi yang namanya syaitan, jin, mereka sudah bersumpah akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Tidak kehabisan cara. Dia tawarkan pemuda tersebut dengan dinar. Ya pemuda, urungkan niatmu menebang pohon ini, maka sebagai ganjarannya engkau akan mendapatkan 2 dinar setiap pagi di bawah sarung bantalmu. Sekarang berapa kurs dinar? 1 dinar 4 juta lebih. Ya, 2 dinar berarti 8 juta lebih. 8 juta tiap pagi ada di bawah bantal kita. Siapa nggak mau? Mau nggak kayak gitu? Mau? Akhi, silahkan jangan ikut kajian Channel Berhijrah untuk minggu ini. Aneh kasih 8 juta nih tiap pagi. Siap Ustaz? Oh. Jangan sampai gitu. Atau jangan sampai engkau mengajak teman-temanmu, nanti ada ganjarannya. Maka pemuda itu pun goyah imannya dengan tawaran tersebut. Maka betul ketika dia mengecek di bawah bantalnya ada 2 dinar. Tiap pagi hari pertama dia buka bantalnya ada 2 dinar di situ. Hari kedua dia buka ada 2 dinar di situ. Hari ketiga tidak ada. Hari ketiga dia buka tidak ada ganjaran itu. Maka kembali dia ambil kapaknya, parangnya. Dia ambil lagi perkakasnya untuk menebang pohon itu. Kembali dihadang oleh makhluk tadi. Ya, terjadilah percekcokan, ini perbuatan musyrik, tidak boleh kalau menyembah pohon ini. Maka terjadi perkelahian. Tetapi dengan mudahnya jin tersebut mengalahkan pemuda. Dia pun heran, kenapa tadi yang pertama aku dengan mudah mengalahkan engkau, kenapa yang ini engkau mudah mengalahkan aku? Apa jawabannya? Yang pertama engkau lakukan ini karena Allah, ikhlas hati karena Allah. Dan yang kedua ini engkau lakukan karena dinar, engkau lakukan karena harta. Maka dengan mudah aku mengalahkanmu. Siapapun yang melakukan ibadah karena Allah, kata jin, tidak akan pernah aku bisa mengalahkannya. Maka ini sebagai contoh bahwa perkara ikhlas sangat susah kalau kita tidak latih. Ya, ini berkaitan tentang kebahagiaan. Ya, yang pertama, bagaimana sih langkah kita agar bisa bahagia?
dan mulia bersama Al-Quran? Yang pertama kita perlu tahu apa itu Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Petunjuk manusia, sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, sebagai pengajaran. Ini yang perlu kita ketahui, apa itu Al-Quran. Para ulama kita membuat definisi Al-Quran, kalamullah ta'ala mujiz, al-munazzalu ala qalbi rasulillah, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-manqulu alaina bitawatir. Ya, dan masih banyak definisi Al-Quran yang lain. Al-Quran adalah kitab Allah, kalamullah, pesan dari Allah, al-mu'jiz, yang merupakan sebuah mukjizat. Mukjizat terbesar umat ini adalah Al-Quran, dan sampai kepada kita dengan bersanad. Ya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar. Mungkin kita pernah dengar mukjizat Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang, bisa membuat burung dari tanah hingga terbang. Nabi Daud bisa melelehkan besi dengan tangannya, Nabi Musa bisa membelah lautan, dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Nabi dengan mukjizat yang ada, ketika Nabi itu meninggal, maka mukjizat pun hilang. Tetapi Al-Quran, ketika Rasulullah wafat, maka Al-Quran terus jaya sampai sekarang. Maka berpegang teguhlah oleh kita kepada Al-Quran. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan tadi niat sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kita senantiasa membacanya. Inilah langkah kita agar mulia dan bahagia bersama Al-Quran. Mungkin kita merasa capek, merasa bosan, tetapi ketahuilah, step pertama kita lakukan, kita paksakan diri kita. Capek, lelah, ngantuk, silahkan dipaksakan. Maka kita akan mendapatkan step kedua, kita akan terbiasa. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, maka ada yang kurang dalam diri kita ketika kita tidak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga akan menjadi kebutuhan. Dipaksakan, kebiasaan jadi kebutuhan. Kalau sudah butuh, ketika pergi tidak membawa Al-Quran, maka ada yang ketinggalan. Kalau sekarang kita pergi ketinggalan HP, mungkin kita bisa susul lagi. Maka jadikan itu sebagai contoh, Al-Quran jadikan sebagai penggantinya. Kalau kita ketinggalan Al-Quran, silahkan paksakan diri dulu, baca dulu. Maka saya berniat, kajian ini tidak selesai dengan ini saja. Silahkan nanti buat order one day one juice untuk kita semua ini. Sebagai aplikasi kajian kita hari ini, setiap hari kita harus baca Al-Quran 1 juz 1 hari. Tidak sanggup setengah juz. Ini sebagai bentuk amal kita setelah mendapatkan kajian. Ya, 30 hari khatam, maka senantiasa kita mendapatkan keberkahan. Ya. Yang pertama kita membacanya. Telah banyak dalil yang kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah pahala yang sangat besar. Hadis yang pertama, kata Rasulullah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, takaffalallahu liman qara'a Al-Quran wa amila ma fihi alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah pasti akan menjamin orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Apakah kita tidak percaya dengan hadis ini? Tentu percaya. Maka ketika kita percaya, silahkan kita baca Al-Quran. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sebagainya. Silahkan sempatkan waktu kita 5 menit atau 2 menit untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita juga sering mendengar hadis Rasulullah SAW,
Orang yang membaca Al-Quran, alladzina yaqra'ul Qur'ana huwa mahirun kana ma'a safratil kiramil bararah, kata Rasulullah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai membaca Al-Qurannya. Nih kepada adik tadi yang membaca, suaranya Masya Allah bagus, bacaannya, tajwidnya. Orang yang pandai membaca Al-Quran, kana ma'a safratil kiramah bararah, akan dikumpulkan bersama para malaikat. Maka itu derajat tertinggi. Siapa yang tidak ingin berkumpul dengan para malaikat? Terus gimana Ustaz, saya baru mengaji, kemudian mata saya rabun, kemudian penglihatan saya sudah rabun. Bagaimana saya bisa mendapatkan itu Ustaz? Kata Rasulullah, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta lahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, matanya sudah kurang, pendengarannya sudah kurang, baru membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Akan tetapi jangan kita berdiam diri dengan kejahilan kita. Dengan adanya media, guru, ilmu, silahkan kita pelajari. Mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang dalil yang kedua. Dan dalil yang ketiga, kata Rasulullah, "Matsalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsali utrujah." Seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Harum baunya, manis rasanya. Dan kemudian perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamatsali tamrah, seperti kurma. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, tidak ada aroma tetapi manis rasanya. Maka ini yang disampaikan Rasulullah, bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Itu yang pertama, kita membacanya. Dan yang kedua, kita menghafalnya. Beruntunglah bagi engkau yang menghafal Al-Quran. Ya, bagi orang-orang yang disempatkan dirinya untuk menghafal Quran, menjadi hafiz Quran, tidak sampai 30 juz 30. Tidak sampai juz 30, juz 29. Jaga itu. Yang sudah hafal sampai surah An-Naba atau surah Wadduha, atau mungkin yang sudah hafiz Quran 5 juz, 6 juz. Sama ibu dan bapak kami. Maka kata Allah, masuklah. Orang tua masih banyak yang perlu diselesaikan dengan amalan mereka, tetapi anak tetap menunggu. Maka apa keputusan Allah? Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kalian ke surga wahai penghafal Quran, dan nih, ambil bapak ibumu, masuklah ke surga. Maka jadikan itu cita-cita kita. Walaupun kita sudah berumur, silahkan hafalkan Al-Quran. Tidak sanggup itu 30 juz sebahagiannya. Apa kita tidak mau bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita? Dan itu syafaat kita tahu ada 2 macam. Ada syafaat khassah, ada syafaat ammah. Ada syafaat khassah yang diberikan kepada Rasulullah, dan yang kedua kepada orang-orang penghafal Quran. Dia bisa menolong nanti orang-orang ketika diberikan kepada mereka surga. Maka ini penting. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita jadikan Al-Quran sebagai kurikulum pendidikan. Kita jadikan Al-Quran sebagai kurikulum pendidikan.
Kita jadikan Quran sebagai kurikulum pendidikan. Yang pertama kita lakukan adalah setiap sekolah, setiap pendidikan, Al-Quran yang pertama dulu. Ya, ada seorang guru perempuan tamatan dari Amerika Serikat yang hidupnya penuh dengan fakta dan logika. Hidup ahli parenting. Ketika tamat dari sana, dia pulang ingin membuat sekolah. Tetapi ketika dia mengikuti kajian, Al-Quran begitu mulia, Al-Quran adalah pondasi pertama, Imam Syafi'i hafal Quran, Imam Malik hafal Quran. Dia langsung bertanya, apa sih Al-Quran itu sebagai posisi, sebagai pendidikan, apa betul? Maka dia praktekkan ketika dia mengandung anak pertama. Dia bacakan Al-Quran selama 1 kali dalam 9 bulan, diiringi dengan musik-musik klasik sebagai kebiasaan orang Amerika. Maka ketika anak itu lahir, ketika dibacakan Al-Quran, ada sesuatu yang berbeda kepada anak itu. Dia belum percaya, dia buktikan lagi pada kandungan kedua, dia bacakan Al-Quran dan dia tinggalkan musik. Ketika anak itu lahir, maka anak ini lebih baik daripada abangnya. Dia belum percaya itu. Allah anugerahkan lagi kepada kandungan ketiga, dia baca 1 bulan sekali, full 9 kali khatam dalam kandungan. Maka ketika anak itu lahir, menjadi anak yang paling baik daripada abang yang kedua, dan sekarang hafal Al-Quran. Akhirnya dia percaya bahwa teori yang dia pelajari di Amerika Serikat selama ini runtuh dengan teori yang diberikan Al-Quran. Ya, ini yang sebagai penutup bahwa Al-Quran itu universal, mencakup semuanya. Masih banyak materi kita, tapi sudah disampaikan waktu juga. Padahal ini masih sedikit pembukaan, ya. Masih banyak materi kita ini, tetapi waktunya sudah habis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tadi masih ingat poinnya. Tadi yang pertama, bahagia bersama Al-Quran. Silahkan kita niatkan kepada Allah. Niatkan sebagai orang yang mendengarkan Al-Quran, sebagai zat yang menurunkan Al-Quran, untuk dimudahkan kita dalam melafalkannya. Kemudian senantiasa kita baca kapanpun, dimanapun. Kemudian kita hafalkan, kita ajarkan, kita amalkan, dan kita jadikan sebagai kurikulum pendidikan kita, orang tua kita, adik-adik kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas ceramahnya. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya. Boleh 1, 2, 3 pertanyaan.